Alhamdulillah, ketika orang tersebut menuntut ilmu, maka itu salah satu tanda Allah Subhanahu wa taala mengatakan sama dia kebaikan, sebagaimana yang telah disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu." Siapa orang, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah kehendakkan sama dia kebaikan, maka Allah bakal pahamkan padanya ilmu agama. Bagaimana kita paham ilmu agama? Dengan hadir majlis taklim, dengan mengkaji ilmu agama. Kita mempelajari hubungan kita kepada Allah, apakah sudah benar ibadah kita ini sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Soalnya kalau kita sekedar ibadah, ikut-ikutin ibadah apa yang ada tanpa dilandasi dengan ilmu, maka ibadah tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana saya telah mengatakan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapapun orang kapan yang melaksanakan ibadah tanpa dilandasi dengan ilmu, maka ibadah tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat merah salat, rukuk di rukuk, macam mana orang yang tadi tak tahu ada dia macam mana. Diterima tak bakal diterima. Bacaan Fatihah baca dia, benar tak baca dia? Tak berhenti dia. Rohnya roh lempang atau jangan. Nak mana nak terima amal ibadah? Dia berwudu, bagaimana wudunya? Tak tahu. Makanya pentingnya menuntut ilmu. Nah, begitu pun juga dalam menuntut ilmu ini ada ilmu yang hubungan kita sesama masyarakat, hubungan kita sama Allah, ada hubungan kita sesama manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas. Ini penting, tak bisa lepas. Hubungan kita sama Allah, yang tahu kita sama Allah. Hubungan apa kita sama manusia banyak berkaitan. Salah satunya termasuk yang kita pelajari ini masih bab sholatul janazah. Ini janazah ini seharusnya bukan kita. Ini yang berkaitan sama apa? Sama manusia aja yang mati, dia lah kuburan dewe. Dia yang mati kena dewe. Berdosa kita yang berdosanya. Kenapa kita biarkan dia mati tersebut tidak dikuburi? Kenapa dia tidak dimandi? Tugas siapa? Tugas kita hubungan kita sesama manusia. Dan banyak lagi daripada hal tersebut. Maka kalau kita tidak tahu dengan ilmu tersebut, maka orang tersebut apa? Tidak bisa mendapatkan daripada surganya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi berkaitan dengan apa? Operasional muamalah kita. Sebagaimana ada sahabat bertanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang seorang perempuan yang mana perempuan ini tiap malam dia ibadah terus. Siang hari puasa terus, kalah gitu. Dia puasa cuma kata dia mulutnya tidak bisa dijaga, illa annaha bali'atan kalam. Tapi mulutnya itu apa? Tukti girana, selalu galak ganggu tetangga. Di manalah perempuan yang model itu ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Dinako. Didengar? Artinya apa di sini? Bukan pembelajaran bahwasanya kita kebenaran bahwasanya hubungan kita itu harus kita jalin bersama Allah bagus, sesama manusia pun juga harus bagus. Makanya ada hak-hak kita terhadap manusia, ada hak kita, etika kita sama tetangga, ada etika kita sama kedua orang tua, ada sesama masyarakat yang di sekitari kita, dan lainnya seluruhnya itu sudah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu juga merupakan perintah Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha kataba al-ihsana 'ala kulli syai'." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala meminta kepada kita agar berperilaku profesional dalam segala sesuatu. Apapun itu. Ketika engkau jadi seorang ayah, jadilah ayah yang baik. Ketika engkau bekerja, jadilah pekerja yang profesional. Ketika engkau menjadi seorang anak, jadilah anak yang terbaik. Ketika engkau menjadi seorang mertua, jadilah mertua yang baik. Apapun itu. Ketika engkau menjadi ketua masjid, maka jadilah ketua yang profesional. Ketika engkau menjadi seorang guru, maka jadilah guru yang profesional. Apapun itu masuk dalam, dan seluruhnya itu adalah pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi
Allah sayang, Allah ingat ke kita itu. Oh kemarin misalkan sholat kemarin agak ini pas lagi majlis ada udah boleh itu, usaha mana boleh itu. Kamu ini mau tidak mana sudah berarti Allah pengen membaguskan kita, lebih meningkatkan kita kepada Allah dengan hadirnya majlis taklim. Nah, mudah-mudahan kita bersyukur dengan kita dimudahkan hadir majlis taklim itu, mudah-mudahan Allah catatkan kita tanda bakal tempatan yang baik. Allah inginkan kebaikan. Biasanya siapa orang yang Allah hendak kebaikan, tempatnya tempat terbaik, tempatnya yang paling baik yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dicatatkan daripada ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah hadirin hadirat bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih melanjut daripada pelajaran kita tentang masalah urusan kemandian. Sebenarnya kita masuk di bab ini tentang masalah mandi kemayit. Mandi kemayit ini kalau teori ini biasanya lebih gampang. Yang paling mudah itu praktek biasanya. Praktek. Belajar teori, habis itu praktek. Kenapa? Karena praktek itu lebih ingat, lebih perhatian dan masalah-masalah itu lebih banyak. Kadang-kadang kita ngomong praktek angkat ke sini, pas angkat ke susah. Pas ini dia kayak gitu. Salah kulihat, tapi sebelum itu kita harus mempelajari teori. Kalau misalkan praktek panggil kayak ada guru khusus masalah jangan ngandel kalau kita apalagi di kampung kita tuh minimal harus ada yang bisa apa sih kalau yang mandi yang mandi kutino atau yang mandi kunganan guna. Kalau misalkan kita nggak ada rumah kaki panggil dia sibuk kan, sanu sibuk ada panggilan juga ya kan. Jadi jenazah kita ini nak mana boleh nanti bisa nggak bisa nah kacau aja dia kan. Walaupun kita tidak mandi kemayit, tapi kita bisa ketika suatu saat itu nanti dalam bentuk masalah hal tersebut. Nah ini kita bakal membahas teori. Biasa juga di sini sebelum kita membahas ini, kalau kita nak mandi kemayit, maka biasanya sudah disiapkan dulu sebelum nak mandi ke kan kemarin kan sudah ngapa-ngapa bagi tugas. Ada yang sudah nyiapkan embek, ada yang sudah nyiapkan ini. Biasanya apa? Yang disiapkan ini langsung persiapan untuk apa? Mandi ke persiapan ada tugas berarti sudah nyiapkan kafan itu siap duluan. Jadi semenjak belum dimandi itu kafan itu sudah dilapisi, sudah tinggal kalau ketika mayit ini apa sudah selesai mandinya sudah diberikan, jadi apa tinggal dimasukkan ke dalam kafan. Jangan mandi dulu kafan dulu, kafan dulu nunggu ini dulu kaki ramu usia itu tentang mayit itu. Nah itu makanya berbagi itu tugas. Biasa sudah ini kita dalam ajar psikologi kapan mandi ke pertama kali persiapkan dulu persiapan untuk mandi. Apa be? Minimal lepe, wiko, tong lah, tongnya dua minimal. Kalau dia nanti tiga ya apa kalau dia selang langsung ditambah selang langsung. Apa gunanya lepe wiko? Satu tong kecil lah, satu tong ini sikok ini. Kalau misalkan dia pakai bidara, setting itu bidara. Kalau lewat daun bidara, daun bidara itu. Yang pertama kali kan mayat ini kan dibasahi bagaimana kita bahas. Nah, baju pertama tadi level pertama itu baju yang dimasukkan daun bidara. Kenapa nak daun bidara? Indonesia ini agak kuat fanatik masalah ini. Bidara itu musim jin, musim ini. Daun setting itu. Itu bagus buat kulit. Paling bagus buat kulit itu daun bidara. Kita kalau misalkan kulit kita kalau ditarik puncak putih gitu ya. Kalau dia pakai daun bidara itu hilang kan. Kita dulu waktu di musim dingin di Yaman sana, ya kan kulit ini putih. Kalau kita tidak berikan apa namanya hemodi, pecah bisa robek. Nah pada musim dingin makin daun bidara. Kalau dulu masih daunnya masih di daun gitu sih ini tapi sekarang ini sudah ada sabun. Ada sabun bidara. Nah makin jadi kulitnya seakan-akan putus ini, tidak terlalu kering. Itu guna daun bidara tersebut. Daun bidara ini daun bagus, buahnya juga bagus. Buahnya buat stamina, buahnya itu buat stamina. Madu yang paling bagus itu madu dari Yaman.
Kemudian dapat yang nyaman ini yang paling bagus ini namanya balia atau namanya segi. Kenapa balia ini paling bagus? Karena rawon ini lebah ini dia memakan daripada sari-sari bunga yang ada pada daun bidara. Pokoknya bidara ini bagus. Buahnya juga buat badan kami juga bagus kalau hidung buahnya kalau kulit itu satu. Keduanya banyak bersih atau kakek terakhir pasti dikasihkan dengan kapur sedikit yang jadi kapur bagus kalau kita ini biasanya kalau apa namanya kalau di rumah kapur bagus ya kalau di lembaga ya itu sedikit sekiranya baju itu tidak berubah untuk apa itu biar ketika mayat itu dimandikan terakhir tempatnya dengan kapur jadi binatang itu agak takut tidak terlalu cepat kalau ini jadi binatang serangga pasti tumbuh jadi dia agak apa namanya ketika ada bau sedikit itu tidak langsung nempel agak lama jadi posisi mayat itu di dalam kuburan itu kakek faedahnya dalam hal kita belajar caranya dulu cara yang pertama kita siapkan tadi kemudian yang mandi ke mayat siapa yang mandi ke mayat ini yang mayat mana mayat yang mandinya wong walaupun bini siapa bini yang meninggal laki yang mandinya boleh laki yang meninggal bini yang mandinya tidak itu kalau misalkan wong kemudian yang lebih keluarga lebih pas yang lebih apa bertahanannya lebih pas lagi yang penting wong lanang sama wong tino sama wong tino sudah babi ke wong terserah babi ke wong sekiranya gampang untuk mandi ke mayat boleh dibawa ataupun paling kalau dibawa berarti sikok yang ngurusi bagian tangan kalau sikok yang menyiapkan baju sikok yang mandi biasanya minimal 3 ada 3 wong ini tugasnya sikok yang mandi ke mayatnya nih sikok bagian ngangkat mayatnya sikok yang bagian nyiram ke mayat itu biasanya 3 biasanya nah lebih bisa selesai mayat mandi ke baru keluarga nyirami itu keluarga terakhir itu cuma sekedar selesai sudah selesai nah ini kalau jumlahnya kemudian apa lagi sudah disiapkan sarung tangan yang bagus sudah disiapkan kalau apa namanya kata depan untuk bersih kuku sudah misalkan barang sudah siap kalau pertama kali mayat itu diletakkan di tempat pemandian itu lebih bagus kalau tempat pemandian alhamdulillah ada tempat mandi mayat ada nah kalau apa kalau biasanya ada ganjalan dia gampang untuk apa membolak balikkan mayat kalau kita ni memang di dalam hati kita bom pisang sekarang ini semakin masalah kenapa namanya kita bom pisang sudah ada bom pisang mayat batang pisang jadi pocong batang sekarang nah inilah tak ingin memangnya wajah Indonesia ini selalu batang pisang banyak yang dikasih kenapa bom bukan kenapa bom kita dimakan dengan bom pisang soal satu gedebong pisang itu gampang dipotong kedua ketebalannya gampang diatur soalnya kita di dalam mayat pala itu lebih tinggi gedebong pisang tinggi badan atau tinggal pas supaya tinggi kalau kita pakai batang kelapa salah pasnya kalau kita pakai batang ini salah rumah pas itu satu tidak bisa dijatuhkan besar palanya kayak bisa ada biadab lagi ditetak sedikit sini kemudian turun kenapa biar agak turun kalau kita nyiram kepalanya turun banyak satu kedua kenapa makin gedebong pisang sekarang ini kan ada bantalan gedebong pisang itu kapan nyiram baju tidak digenang ke situ baju langsung nyampak kalau pakai bantalan busa sekarang ini mayat ketegal dia nyiram mayat baju genang ke situ kalau baju tidak najis tidak masalah tapi kalau bajunya najis dia habis bersih keluar kotoran yang ada di dalam ini bergenang di mana di tempat bantalan tadi maka najis kalau itu hukumnya najis makanya wong sama yang bantalan tidak payah ada pisang lagi pakai bantalan ini benar perlu diperhatikan bantalan tersebut jangan sampai ada genangan air kalau dia ada genangan air cepat selalu dibersih boleh kalau ada kaki yang boleh nah ini pertama kali ya kedua tempatnya tertutup tertutup harus ada
jangan di luar, jangan di lapangan. Kemudian yang nggak usah mandi kecuali petugasnya be. Ini suruh ngomong nak nyingok kalau ngomong tak kata sepuan haram kalau itu nyingok Allah tidak boleh. Bahkan lebih parah lagi di video tu loh, di video ini lagi apa ini sebagainya pula pasang status lagi mandi ke mayat sebulan. Oh sebulan, masya Allah, airnya bersihnya cahaya Allah jadi lebih tahu lagi, jadi lebih tahu. Cukup tadi oke. Kalau misalkan apa yang mandi soalnya uang mandi ke mayat itu nak amanah. Uang mandi ke mayat itulah yang mahal, mandi ke mayat itu amanah. Nah bukan ketika dimandi ke uang meninggal itu macam-macam bentuknya. Itulah yang membuka kadang-kadang yang aneh, kadang-kadang yang ini. Kalau dia mandi ke mandi ke sebulan itu dosa apa itu? Dosa banyak apa ini? Tidak aman. Kalau misalkan itu bagus, ada apa aja? Oh sebulan tadi masya Allah meninggal senyum baik. Mana aku anak lain hendak nanya nama di sini. Kalau memang keseharian dia baik. Tapi kalau ada keseharian dia senyum dia meninggal, cukup dia meninggal. Jangan sebagus, agak sebagus buat kalau jahat meninggal senyum pula. Nah ini salah paham ini berarti. Itu namanya batu fitnahnya tuh. Makanya yang mandi itu apa? Harus amanah, jago ilmu, aku bersih kita tahan. Kadang-kadang ada yang baunya, ada lidah, ada ini. Itu yang paling termahal ketika mandi ke mayat. Itulah perlu dalam hal tersebut. Kemudian jangan sampai apa tadi itu apa? Yang siapa yang wajib dimandikan? Yang wajib dimandikan ini mukmin meninggal bukan dalam keadaan syahid pula, dan bukan juga budak kecil. Ini yang kemarin kita belajar budak kecil yang meninggal belum berbentuk. Kalau dia belum berbentuk, maka dia tidak wajib apa untuk dimandikan. Wong meninggal dalam keadaan syahid, perang meninggal, tidak salah dimandikan. Kenapa dimandikan itu? Bersih, dia bersih. Dia meninggal di maka syahid di hari kiamat. Pokoknya tidak salah dimandikan. Kalau meninggal di syahid perang, kalau meninggal di syahid lahir mandikan. Kenapa meninggal lagi lahir saat meninggal? Sugo dapat catatan meninggal syahid. Kenapa dia meninggal lagi menuntut ilmu saat bagaimana meninggal dalam keadaan syahid akhirat. Jadi dia di akhirat mendapatkan pahala. Meninggal dalam keadaan syahid, meninggal sakit umur, meninggal dalam mendidik anaknya, meninggal dalam patuh sama lakinya, itu meninggal dalam keadaan syahid. Kalau itu mana sabar juga harus nah itu yang kalau selain itu tidak wajib untuk dimandikan. Jadi kalau ada orang meninggal muslim, bukan syahid, bukan singgit, bukan pengkuburan tadi syaratnya, maka mereka itu wajib untuk dimandikan. Kalau tetangga kita ada orang kafir kan, meninggal dia kafir lagi tu atau ada lagi macam mana dia dimandikan macam mana? Terserah dia boleh dimandikan, boleh juga tidak dimandikan. Kalau dia dimandikan boleh, dan tidak dimandikan juga boleh langsung dikubur. Itu kalau misalkan orang meninggal itu orang kafir. Kalau dia bagus dia usaha dia meninggal takziah tetangga itu tetangga itu kawan itu lawan itu kafir dia meninggal takziah apa namanya bela sungkawa. Cuman doanya lain, tapi doanya lain mudah Allah ampuni dosa mudah-mudahan Allah kuat ketabahan Allah jadikan kau sabar, Allah jadikan kau sabar, bela sungkawa lah istilahnya, bela sungkawa penting dalam. Nah kemudian dalam memandikan mayat ini ada sekedar wajib juga. Kalau wajibnya gampang, masa dari ujung rambut sampai ujung kaki itu sudah lepas wajibnya. Wajibnya sudah yang penting basah dalam. Jadi kalau mandi dari ujung rambut sampai ujung kaki basah dalam, maka sudah lepas kewajiban. Siapa yang wajib mandi mayat itu? Siapa? Warga udah orang kampung situ. Kapan di situ ada jenazah, maka yang wajib itu mungkin ada daerah situ ada namanya fardu kifayah.
sekampung sedaerah itu dosa. Kalau bosan sudah dia manggil siko itu sudah selesai. Kapan dia sudah manggil berarti fardu kifayah. Siko yang sudah melaksanakannya itu hukumnya berarti apa? Yang lainnya jadi tidak wajib lagi. Kenapa? Karena sudah ada yang mandi. Nah ini minimal mandi ke mayit itu berarti masai seluruh badan. Walaupun mandi seluruh badannya, tapi butuh ada etika atau ada mayit ini masai kan tunjuk ke mayit nyumpah katanya. Jangan, itu dosa itu tunjuk ke mayit nyumpah itu belum dosa. Nah ini wajib dimandikan walaupun meninggal di dalam keadaan tenggelam di baju. Apa nak mandi lagi sudah tenggelam juga itu. Sudah tenggelam, tidak perlu dimandi lagi. Nak cukup baju tetap itu tidak tetap harus wajib dimandi. Apa yang penting dalam hal tersebut. Kalau yang tidak bisa dimandikan, tidak bisa tidak usah dimandikan. Ditayamumi seperti apa meninggal dalam apa terbakar misalnya bakar, dia jadi gosong. Kapan dibasai pecah kalau badan hancur. Maka yang ini apa tidak perlu untuk dimandikan tapi ditayamum. Nah ini ada namanya masalah dalam bab mandi. Pakai lebih detail. Nah sekarang kita nak mandi ke mayit sesuai dengan sunnah itu apa sunnah ini biar setelah mandi ke tidak bakal jadi masalah lagi. Kapan kita mandi ke tidak sesuai sunnah kaget pas ngangkat mana daripada kapan tersebut keluar kalau najis ya lagi. Kenapa? Kalau mandi ke tidak sesuai dengan sunnah. Macam mana pertama kali yang pertama kali doa mayit itu alat mutasar paling lemahnya mayit itu taruh di tempat ada mandi yang agak tinggi sekiranya mau mandi itu lemah disiapkan di situ disiapkan apa namanya itu ember tadi sudah selang. Kalau sekarang alhamdulillah ada selang langsung selang langsung alhamdulillah. Kemudian pembuangannya kali di mana nih? Ini bakal terbuang nih di mana alirannya lagi? Alirannya siap apa lagi? Lupa bubur garu siap ke. Kenapa kakek kapan mandi ke bau? Yang mana cara nutupinya? Keluarga daripada berubah jangan mutus. Dia apa? Dia untuk menutupin ke baunya yang keluar daripada perut si mayit. Nah ini perlu untuk kita ini. Macam mana caranya? Ditengok ke mayit itu kakinya kena kiblat. Nah bisa kiblat sini kaki mayit di sana. Nah pokoknya jadi itu dalam hal tersebut. Kemudian tutup dan mayit juga dalam keadaan tertutup. Pakai kain cari kain yang gampang di dalam air. Jangan kuning. Yang resep yang cepat resep yang bagian aurat dia lapis. Jangan mayit tak boleh kita mayit mandi kita terancam dosa haram bila hukumnya kita nyinggung dosa. Tak boleh jika aurat mayit kita sudah mati juga satu kata dia. Kalau dah mati itu tetap hukumnya haram. Nyinggung badan juga tanpa ada hajat makruh bukan aurat. Nyinggung auratnya itu hukumnya haram. Pokoknya putus sarung tangan. Soalnya menyentuh sesuatu yang tak boleh dihingga, tak boleh. Setiap apa yang haram dilihat tidak boleh disentuh. Setiap yang boleh dilihat berarti boleh disentuh. Itu patokan. Ada pengecualian bagi kau. Pengecualian bahwa bagi kau. Jadi setiap apapun yang tidak boleh dibuka, tidak boleh dihingga, berarti tidak boleh disentuh. Baik, berarti dalam kemudian setelah itu niat tenggala sudah galau, kemudian dia diadresi adanya di sholat berpuasa yang mandi ke siap sarung tangan itu banyak di sarung tangan mabiko minimal mabiko lagi apa ada itu yang dicuci. Kemudian pertama kali aku sudah siap kalau sudah diteraskan kalau susunya basah dulu mayat itu dulu basah kalau dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah ini bagi tugasnya langsung bagi tugas sikok yang bersih kalau bagian kukunya, ada yang bersih ke bagian kupingnya, ada yang bersih ke bagian apa? Bagian kuku kakinya. Nah ini perlu sudah dibasahi sudah maka sudah itu sudah basah kalau mulai kita bersih daripada istinja dulu. Istinja mayit mulai bersih dari hidungnya. Kemudian diangkat dikit kepala, diangkat pakai tangan kanan, di bahunya itu dibopong, tahan daripada leher tadi dia lehernya dan keliling ini, kemudian juga tekan urut dikit agak jangan kuat-kuatnya ulang lagi otomatis lem ini kan ada lagi meninggal kan tidak bisa mahan lagi di bawah ini langsung ketika ditekan
Sesunnah-sunnahnya kalau seluruhnya doa-doanya juga, doa ketika cuci tangan, doa ketika apa, cuci apa gai, ketika cuci apa namanya kepala, usap kepala dan seluruhnya itu disunahkan. Nah, niat wudu di dalam mandi mayit ini hukumnya wajib niatnya. Tapi kalau dalam mandi kan niatnya sunnah. Diwudui selesai sudah wudu kalau baru pakai baju setting ini, baju tidak. Mulai dari mana? Tutup kepala dia. Kepala dia kena ke sini kalau kemudian ke bawahnya itu kena ke jenggotnya. Jenggotnya kalau ada jenggot, kalau kaki jenggot ya sudah. Dari sini sudah, kepala sudah 3 kali atau nak sekali juga boleh. Kemudian mulai dari tangan kanan dia. Gosok tangan kanan dia, bawa ke sini. Bagian depan yang kanan dulu. Bagian depan yang kanan. Sudah selesai, nah depan yang kanan, kemudian depan yang kiri. Mulai dari sini, tangan dia, terus bagian depan, bagian kiri. Sudah selesai kalau, kemudian miring ke mayat itu. Macam mana miring ke kanan? Dan nyuci bagian belakang sebelah belakang. Kaki kanannya, kaki kirinya, cek dikit, kaki kanannya agak taruh sedikit, bengkok ke sini. Kemudian kawannya tadi, nangis ke sini. Jangan bulat ke balik main bulat mana boleh itu hukumnya belum dosa boleh aku buat ini debu mana boleh itu hukumnya ada adabnya mana boleh itu sekarang. Jadi apa ada caranya naik dari kaki ke tangan. Maka yang sikot dari kawan tadi apa mengangkat yang mandi tadi usapi dengan apa baju siti itu dipindah terus belakang bagian kanan, kemudian di situ pindah lagi belakang sebelah kiri. Sudah selesai pakai baju pindahan tadi, bilas baju besi bilas kalau lagi dari pucuk, kemudian kanan depan tadi terus sampai selesai yang tadi caranya. Kapan sudah itu baru pakai cuci benar. Ini yang mandi ini disunahkan mandi ini. Awal itu selalu wajib hadal mayit. Basah kalau pakai baju yang menggunakan sedikit dari kapur. Boleh kapur itu di akhirnya lebih bagus itu di akhir. Jadi sudah selesai pakai baju midago tadi, kemudian kita bilas. Biar apa? Biar baju tidak usai, tidak campur, kan tidak berubah. Sudah dibilas, baru pakai baju bersih. Dari kepalanya lagi, kemudian dari tangan kanan bagian belah kanannya, kemudian bagian sebelah kirinya, bagian belakang kanan, bagian sebelah kiri sekali. Boleh sekali atau ulangi lagi pakai baju yang terakhir bersih tadi apa 3 kali. Yang pertama kali pakai kapur boleh, cuman yang paling bagusnya pakai kapur itu paling enggak. Pas sudah ada ketiga kalinya dia baru campurnya kapur itu baju sedikit. Campur kapur baru apa dia isi kami lagi terakhir. Nah ini kita cara mandi. Apa lu sudah mandi ke? Nah sudah panggil keluarga. Itu tuh sebenarnya tidak wajib, cuma nanti nanti keluarga. Kita ni kalau tidak wajib cuma penting masalah keluarga itu. Jangan pun sudah beban untuk mengingatkan beban. Selagi tidak berdosa tidak apa dialah atau apa atau itu. Kecuali jangan sampai apa berusaha semain. Ini kalau tambah baju ini tambah usaha ini, tambah ini nanti kita tahu. Ayo cepat. Soalnya mayat kalau terlalu basah juga cepat berubah badannya hancur. Ya, angkat itu sembarangan dalam kapal melupas kulit itu melupas. Subhanallah, darah ini kapan tangannya kacau langsung kan kacau Nah kemudian sudah itu kita sudah siap tadi anduk tadi untuk besar biasanya pakai kain umbo itu kain yang kamu sudah siap untuk kepala narik bahan-bahan yang dia apa yang mandi kita dia ditarik kalau ditarik depan jangan sampai langsung diguing siap lagi pula diguing lagi yang mana kapan tadi sudah siap dulu. Jadi kapan sudah siap maka sudah baru di kapan tadi sudah mulai tutup sampai kapan itu selesai. Kayak cara kapan itu ada. Sebelum mayat itu selesai untuk dianduri maka itu dianjurkan untuk memastikan lagi yang berada di pada kemaluan sebagai tadi daripada najis dan daripada daripada hidung sama mulut. Kapan dia misalkan nak selesai dia sudah selesai cek buat mayat tadi masih ada di luar kan? Kalau di luar
keluar, ini baru disiram. Kapan sudah dibikin tidak keluar lagi, artinya sudah tuntas, sudah baru dikelar, baru siap-siap untuk dikafani dan nah ini sama ibu-ibu, bapak-bapak, cara mandi itu sama, kan sudah dicipta juga sama dalam hal tersebut. Di sini disunat tuh kakek yang perlu diperhatikan itu kan aku buku itu jangan masuk baik, jangan masuk. Kalau buku kacau, artinya pengen masuk sedikit langsung keluar. Siapa pakai kain sih? Ini ke siapa? Itu masuk yang sunat dan disunatkan dulu dalam hal itu. Artinya sebenarnya tidak usah gampang. Cuma nanti yang kuat penting. Hati itu nak kuat. Siapa yang gampang kalau urusan orang lain itu urusannya bakal digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini siapa yang tekun dalam melaksanakan suatu kewajiban, kadang dia juga bakal dapat dibayar oleh Allah Subhanahu wa taala. Penting ini. Terutama kita ini biasa masyarakat ini penting dalam ketika ada musibah, satu sama lain itu saling bantu. Itu untuk ngangkut penting. Banyak juga di sini juga termasuk juga di daerah itu banyak mereka itu kapan misalkan ada tetangga yang meninggal, yang sibuknya bukan rumah itu, tetangga sebelah itu yang punya makanan, yang bantu dia dalam urusan mandi, yang bantu dia dalam urusan kerja. Walhasil ketika dia musibah itu ingat gara-gara yang lain. Begitu pun juga bukan yang meninggal, ketika misalkan tetangga sebelah yang meninggal, dia pula ikut andil bantu tersebut. Kadang ini bukan sekedar acara peninggalan, acara resepsi, tapi kalau resepsi biaya cuma bantu tetangganya baik lagi seperti tetangga tenaga. Oh kamu ada acara, oke siap kebutuhan, ada siap kebutuhan, nah dibantu. Sebulan ada acara, bantu juga. Nah ini untuk menguatkan ukhuwah sesama kampung. Jadi kampung itu saling perhatian. Kalau kampung itu saling perhatian, anak itu nanti lepas ke mana, tahu ada sekolah ini. Gunakan, jangan dibiarkan. Tapi kalau kita ada perhatian nanti siapa? Tidak masalah. Yang penting anak kita baik. Akhirnya kecil itu juga nih. Akhirnya anaknya selamat, anaknya berkawal sama ini. Akhirnya usaha. Makanya tidak boleh kita tidak boleh dimarahi sama Nabi kita. Tidak boleh kita harus sama muslim harus saling saling perhatian. Kata Allah, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis. Selalu kita untuk mengajak wasiat dalam kebenaran, selalu berwasiat dalam kesabaran. Nah ini apa yang perlu kita perhatikan dalam mandi kemarin? Sebenarnya mudah, tapi butuh dengan praktek. Nah ini cara yang pertama dari kita mandi kemarin, dan itu yang paling gampang. Ada lagi cara sekedar untuk jumlah bajunya, ada bajunya. Tadi kan kita kan mandikan jadi seakan-akan mandikan jadi 5 kali, kan? Pertama kali yang pakai daun bidara jadi suhu badannya, kemudian dibilas 2 kali itu dibilas berarti kan, kemudian pakai baju yang bersih jadi 3 kali yang terakhir ini ditutup sapu baju sabun. Ini 3 kali, tapi gambarannya pecah nih. Ada yang 7 kali, ada yang 9, tapi yang ini sudah jauh. Nah, saat kalau di tempat kami dan hadir tidak, jangan dulu pakai sabun, pakai sabun boleh, pakai sabun cari sabun itu kalau bisa sabun jangan terlalu panas. Sabun ini kan kadang-kadang bentuknya terlalu banyak busanya, tapi hasilnya itu agak panas. Nah, cari yang agak lembut. Sampo lebih lembut daripada sabun sampo lebih lembut daripada sabun. Nah, boleh untuk badannya tadi itu pakai sabun, tapi sabunnya lebih lembut, lebih bagus sama tersebut. Biar apa? Efeknya kayak kemarin, biar tidak berhancur. Soalnya kalau kita pakai sabun biasa, sabun kita pakai sabun, habis mandi kering langsung badan kita. Itu berarti sabun itu panas. Sabun itu kapan kering langsung kencang badan kita. Badan kita kencang tidak lembut. Itu yang cepat menyebabkan kulit kita cepat rusak. Kalau kita kering, atau buang vitamin B yang penting. Vitamin B yang penting, vitamin C, vitamin C. Itu yang perlu kita berhasil di lapangan itu. Sebelum nanti ini ada yang tanya, ada
Posisi mandikan mayat yang meninggal tenggelam. Mayat yang meninggal tenggelam ini kan banyak posisinya, keadaannya. Kadang-kadang dia masih kuat. Khususnya yang ditanya ini kadang-kadang dia sudah mulai berubah, dan mulai bonyok lah, selain bahasa bonyok, sudah timbul kan baru sudah kusut. Nah kalau posisi mandi itu tetap itu loh, kalau mandi ke mayat harus kita hormatkan. Tidak boleh kita mandi di sungai itu lah. Kalau tidak mandi di sungai, akhir angkat dekat situ tempat itu mandi tidak di sungai itu ada. Oh itu tidak mampu. Tapi kalau bisa apa namanya dia nak bawa balik rumah di rumah lah, di rumah dimandi ke. Tapi kalau seminggu mandi di situ kita kan tadi caranya di luar kan. Tapi kalau di luar itu bakal hancur, jangan. Bak cukup dibasahi. Ya seminggunya nanti saya bisa di luar yang nggak bisa bakal membahayakan si mayit, maka itu jangan kita laksanakan. Makanya perlu kita perhatikan juga ketika kita ada mayit, barang-barang apa namanya anggota badan mayit itu mampu kita potong. Oh hukum mayit ini panjang. Sebelum kaki dia tetap beda katanya. Ya lah saya tetap. Orang pun berlepas. Nah dipotong sama dia. Mampu memotong. Kalau lepas dari tidak mampu. Tapi perlu kita perhatikan setiap apapun yang lepas dari mayit itu wajib untuk dikubur. Nah ini kukunya panjang, potong. Kenapa kamu potong? Anda tidak tahu Ustaz. Anda tidak tahu mana kukunya sini masuk. Itu juga wajib dikubur. Lain kalau misalkan yang lepas dari orang hidup, kita potong kuku, kita potong rambut, maka disunnah untuk dikubur. Jangan dikubur aja, kubur di pada kemarin, pada tanaman masuk dari situ ya. Ini kayak kumpul kuku, nah kemana kubur sekali? Kubur ini kan, kubur itu sunnah. Kenapa kubur ini dikubur? Yang lepas dari anggota badan kita, tahu ya? Biasanya kan kubur rambut kan. Nah ini dianjurkan untuk ditanam. Kenapa ya? Kalau tidak ditanam juga banyak menakar. Kalau disalah gunung jadi dia gunung-gunung, bagai salah gunung jadi dia gunung-gunung. Dan itu terjadi memang ada ilmunya, ilmu gawe dan benar itu termasuklah sebab asal usul turunnya surat Al-Falaq sama An-Nas. Rasulullah benar. Dari apa? Dari Al-Quran. Dari Nabi itu cuma sebab jangan kalau orang yang apa obat caranya baca apa Al-Falaq, apalagi kalau kita sudah mengenal Al-Falaq itu harokat ini baca kan berapa kali, 3 kali pagi sama sore ada 11 kali itu tak bakal dia kena urusan dan kapan itu saja hilang baca yang ulamu berabbil falaq ini syari ma'falaq baca kan harokatnya baca 3 kali pagi 3 kali sore atau 11 kali boleh. Itu kalau misalkan ada mau kenal lagi itu 40 hari dibaca itu pasti hilang paling lama 40 hari. Maka kalau kita nak baca yang selamat daripada hal tersebut. Jadi mayat tersebut ketika dia meninggal dalam keadaan tadi itu rusak tadi misalkan, selagi dia bisa dimandikan, dia boleh dimandikan. Tapi boleh tak kalau kita belum dimandikan ke situ lah. Cukup tapi dosonya lah. Baik ni. Ketika mayat itu sudah diwudhu sekali sudah. Soalnya mayat itu dia tidak batal kalau sudah wudhu sekali. Negatif bisa membatalkan dia. Soalnya dia keluar dan sengaja. Tidak ini memang tidak batal. Kita disunahkan untuk wudhu itu wudhunya untuk sunnah mandi. Untuk sunnah mandi. Sama lah cara kita. Tapi kalau kita disunahkan, kalau kita lagi nak mandi, disunahkan wudhu dulu kan. Ketika di pertengahan mandi batal wudhu kita. Batal wudhu lagi sudah. Mandi belum selesai. Tidak salah wudhu lagi. Makin lama pun tidak apa-apa untuk kita wudhu lagi. Kenapa tidak disunahkan lagi? Kapan sudah tinggal mandi yang itu terus. Pertanyaan ini, ketika ada si mayit ini sudah diwudhui, bahkan sudah dimandi ke keluar lagi, siram tinggal disiram. Artinya ketika kita mandi ke mayit, ketika selesai mandi ke mayit, nak nyolat ke mayit, apakah mayit itu harus ada wudhu? Tidak harus. Kita nyolat dia tidak harus ada wudhu. Yang penting dia sudah mandi.
Wong meninggal tenggelam itu kan mati syahid. Nah, perlu kita pelajari. Kemarin kita sudah lihat orang yang meninggal syahid itu ada syahidnya ada tiga. Ada namanya syahid akhirat. Nah, syahid akhirat itu apa? Orang yang nanti di akhirat dia bakal mendapatkan pahala seperti meninggalnya orang syahid. Tapi urusan di dunia sama kita. Inilah yang ketika orang meninggal tenggelam itu, orang meninggal lagi melahirkan, lagi menuntut ilmu, meninggal lagi mencari nafkah yang halal, meninggal lagi taat urusan melakoni dia meninggal, maka meninggalnya dalam keadaan syahid. Syahid apa itu? Syahid akhirat. Tapi ketika dia meninggal tenggelam syahid, tapi syahid akhir di dunia tetap harus dimandi. Ada juga yang namanya kedua syahid dunia. Artinya siapa syahid dunia ini? Orang yang meninggal dalam keadaan perang untuk menjaya Islam melawan orang kafir. Ketika dia perang sama orang kafir hati dan meninggal dalam peperangan tersebut, itu namanya syahid dunia. Maka dia di dunia dihukum syahid, tidak boleh dimandikan, tidak boleh disolat. Tapi di akhirat syahid tak tergantung dia. Kalau dia lihat di dunia, maka di akhirat tidak mendapatkan pahala daripada pahala syahid. Nah yang ketiga syahid dunia dan syahid akhirat. Dia di dunia seseorang yang berperang melawan orang-orang kafir, tujuannya lillahi ta'ala, untuk menegakkan Islam. Meninggal dia di dunia syahid, di akhirat juga dia mendapatkan pahala syahid. Dipahami ya? Ada lagi? Oke. Ini pertanyaan yang penting juga. Apa hukum ketika ada barang atau yang ada si mayat tersebut? Dalam contoh mayat ini kadang-kadang gigi palsu, apalagi gigi itu dari pegang, dari emas belum. Nah, kita tidak bahas masang gigi emas apa hukumnya, kita salah bahas. Yang penting barangnya sudah ada. Gigi palsu, satu itu warisan. Ada harganya itu ada hal. Artinya itu namanya barang kan. Barang itu namanya barang warisan. Dulu kita bagian yatim tidak boleh sembarangan gitu itu. Kalau kadang-kadang kalau masalah gigi khususnya, gigi ada yang ditanam, ada yang ditanam dicop. Kalau dicabut bahaya ini. Ya udah tinggal kelai. Ialah ikhlaslah. Tapi kalau misalkan sekilonya bisa dicabut, lepaskan, apalagi itu terbuat dari emas, apalagi terbuat dari nah itu lepaskan boleh. Maka itu juga termasuk daripada harga warisan cuma dikira. Oke, bukan masalah kita ini, bukan masalah dikit kapan itu harga warisan, terus kita itu jangan sampai gara-gara sedikit aja itu menyebabkan kita masuk neraka. Banyak ya. Cuman sampai apa? Jalan ada batang sedikit, saya main gitu. Bukan mau jadi, bahkan mau datang di rumah hotel sedikit sama dia. Ini kadang-kadang apa? Bukan hantu dia gembek ya, di hantu orang lain itu menyebabkan dia masuk neraka. Ditanya itu, apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan, siapapun yang beramal sekecil biji atom itu pasti bakal dilihat ini kebaikan anda. Dan sebaliknya, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran, siapapun itu yang mengamalkan kebaikan sekecil apapun itu pasti bakal dilihat di akhir. Nah, banyak ini kalau ceritanya kita bahas. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita. Bagi insyaallah kita melanjut daripada pelajaran selanjutnya tentang mengkafani daripada kafan mayit. Bagaimana kalau anak gimana, kalau tidur gimana, insyaallah sedikit-sedikit kita bakal bahas. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna